ada enggak ya? Sekarang beliau sudah PJ ya. Tapi ya Bapak silakan duduk. Jadi saya karena Bali itu boleh alhamdulillah dikatakan semuanya itu kita. Jadi saya mengorganisnya itu mudah. Jadi Pak Koster ini yang gubernur Bali juga ketua DPD. Jadi saya bilang, kamu itu mbok pikir Bali itu kecil, rakyatnya hanya berapa sih tapi subur. Mbok kamu pikirkan, coba bikin konsep, yaitu sebuah konsep jangka panjang yang namanya 100 tahun Bali ke depan. Jadi bayangkan kalau kalian hanya sibuk bagi kepentingan diri sendiri, padahal ternyata bisa dengan FGD dan lain sebagainya, insya Allah hal tersebut mulai dijalankan. Tidak terbayangkan kalau Bali itu isinya hanya untuk tourism. Yang saya bilang, saya maksud tanah itu lalu semua sawah yang subur dan lain sebagainya dikonversi, digantikan hanya untuk kepentingan tourism. Itu lalu rakyatnya punya apa ya? Coba pikirkan. Halo, selamat datang kembali di channel Yas Report, channel seputar berita politik terkini, terupdate serta informatif. Pada beberapa menit ke depan, saya Ilyas akan menemani Anda. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan wacana penting mengenai kemungkinan perpindahan markas besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Seiring berkembangan politik serta tantangan baru, ada kebutuhan untuk mempertimbangkan lokasi yang lebih strategis. Bali muncul sebagai kandidat kuat karena sejarah, budaya, dan dukungan politik yang solid. Namun, ini masih dalam tahap kajian. Keputusan akan melibatkan masukan dari seluruh kader dan simpatisan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Megawati, kita harus siap beradaptasi serta bergerak maju demi memperkuat posisi partai. Menurut pendapat saya, ini lumayan menarik dan ini mencerminkan sebuah langkah komitmen kita untuk terus membangun kekuatan serta memperkuat basis perjuangan rakyat. Apakah markas Banteng Merah akan berpindah? Sepertinya ini sangat menarik untuk terus kita ikuti. Kita harus melihat ini sebagai langkah strategis yang membutuhkan dukungan serta diskusi bersama. Penyebab kandang Banteng tumbang di Jateng. Pilkada Jawa Tengah mengubah kekuatan PDI Perjuangan yang sejak pemilu 2004 tak tergoyahkan, meskipun Golkar saat itu mendominasi suara legislatif. Tembok kokoh kandang Banteng pada Pilkada 2024 pun roboh, setelah pasangan Lutfi Tajiasin merujuk hasil berbagai quick count meraup suara di atas 58% mengalahkan calon dari PDIP Andika Perkasa Hendrar Prihadi. Tergerusnya suara calon dari PDIP salah satu faktornya adanya figur Jokowi dan Prabowo yang secara terbuka mendukung Lutfi Gus Yassin. Elektabilitas pasangan nomor 2 itu sebelum Jokowi Prabowo turun, sama-sama bersaing ketat dengan Andika Prihadi di kisaran 28,8% menurut survei Litbang Kompas Oktober 2024. Pengaruh Jokowi dan Prabowo terbukti dari exit poll Litbang Kompas. 43,9% pemilih mempertimbangkan calon yang didukung Jokowi dan 41,2% calon pilihan Prabowo. Kemungkinan terjadinya pemindahan markas PDI Perjuangan dari Jawa Tengah menuju ke Bali memang sedang menjadi perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat, terutama setelah kekalahan PDI Perjuangan di Jawa Tengah pada pemilu 2024. Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari petinggi partai yang secara langsung mengaitkan kekalahan tersebut dengan rencana relokasi markas. Adapun beberapa alasan yang dapat menjadi pertimbangan terkait relokasi pemindahan markas. Yang pertama yaitu terdapat perubahan strategi politik. Menurut pengamat politik Ahmad Khairul Umam, kekalahan PDIP di Jawa Tengah bisa menjadi sinyal untuk merombak strategi serta basis kekuatan partai, yang dimana dapat memindahkan markas ke Bali yang masih merupakan basis kuat PDIP, dapat memperkuat
konsolidasi serta membangun citra baru partai. Dan kedua yaitu perlambatan basis dukungan di Jawa Tengah. Ujang Komarudin dari Universitas Al-Azhar menilai bahwa menurunnya loyalitas pemilih di Jawa Tengah menunjukkan kebutuhan untuk memperluas jaringan politik ke daerah lain seperti Bali yang memiliki akar dukungan budaya serta historis terhadap PDIP. Kemudian dapat memanfaatkan simbol budaya serta pariwisata di Bali, yang dimana Bali sangatlah sering menjadi ataupun dianggap sebagai pusat simbol kebudayaan Indonesia. Adapun memanfaatkan simbol budaya serta pariwisata di Bali, yang dimana Bali sering dianggap menjadi pusat simbol kebudayaan Indonesia yang juga memiliki daya tarik internasional. Sebagaimana yang dikatakan oleh pengamat Burhanuddin, menyebutkan bahwa Bali bisa dijadikan simbol kebangkitan partai dengan pendekatan yang lebih modern serta inklusif. Saudara-saudara sekalian, sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa apapun keputusan yang diambil nantinya, itu akan menjadi langkah yang telah difikirkan secara matang demi kepentingan bersama. PDI Perjuangan tetaplah solid dan siap menghadapi tantangan politik di kedepannya. Mari kita terus jaga kekompakan serta semangat perjuangan kita. Kita percaya bahwa dengan kerja keras, gotong royong, serta loyalitas, PDI Perjuangan akan terus menjadi kekuatan utama di panggung politik Indonesia.